Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya Tiurna Novita dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pembelajaran kelas rangkap dengan judul Fenomena Pembelajaran Kelas Rangkap yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Rian Perdana Hilal, Ruli Sulistiawati, Desti Oktalia, Elisa Aulia, Adi Saputra, dan Lisa Putri Anggraini. Kita mulai dari bab 1, latar belakang permasalahan. Setiap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, di Indonesia sudah terdapat banyak sekolah yang dapat memfasilitasi warga negara untuk dapat melaksanakan pendidikan. Namun ternyata masih terdapat wilayah yang kekurangan tenaga pendidik, terutama di wilayah pelosok. Banyak siswa di Indonesia kurang diperhatikan oleh sistem pendidikan karena tinggal di komunitas kecil dan miskin. Ada sekitar 12.000 SD di Indonesia di mana guru harus mengajar lebih dari satu kelas. Mengajar kelas rangkap tidak berarti ketinggalan, dan negara lain juga menghadapi tantangan serupa. Seperti Cina memiliki 420.000 sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap, sementara di Meksiko dan Kolombia masing-masing 22% dan 18% sekolah menerapkan pembelajaran kelas rangkap. Guru harus mampu mengajar siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta dari tingkat kelas yang berbeda. Mengajar kelas rangkap memang sulit, namun bila dilakukan dengan baik bisa membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kelas rangkap adalah cara penting dan efektif untuk membantu negara mencapai tujuan pendidikan, memenuhi standar internasional, dan memberikan pendidikan berkualitas tinggi. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah menerapkan model pembelajaran kelas rangkap. Model ini membantu guru menjaga proses pembelajaran dua kelas atau lebih sekaligus, sehingga siswa tetap mendapatkan pendidikan. Pembelajaran kelas rangkap menjadi alternatif yang perlu digunakan di sekolah dasar, terutama di wilayah pelosok Indonesia. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, terdapat banyak siswa di Indonesia yang tidak diperhatikan oleh sistem pendidikan. Lalu terdapat wilayah di Indonesia, terutama di pelosok, yang kekurangan tenaga pendidik dan sekolah dan guru yang belum menerapkan pembelajaran kelas rangkap. Rumusan masalahnya, bagaimana fenomena pembelajaran kelas rangkap di Indonesia? Bagaimana usaha untuk mengatasi masalah dari hambatan diterapkan PKL di Indonesia? Dan bagaimana dampak pembelajaran kelas rangkap terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar di Indonesia. Tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui fenomena pembelajaran kelas rangkap di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan saat pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap di Indonesia dan usaha untuk memecahkannya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak pembelajaran kelas rangkap terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar di Indonesia. Adapun manfaat penelitiannya, manfaat teoritis dapat memberikan masukan dan solusi untuk dapat menerapkan pembelajaran kelas rangkap pada sekolah dasar. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Pengertian pembelajaran kelas rangkap. Menurut Wibowo, dalam bukunya tahun 2020, pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Adapun tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap, yang pertama adalah quantity atau jumlah, dan equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan jumlah guru yang ada. Kita bisa melayani lebih banyak murid dan memberikan pendidikan yang lebih merata dan adil hingga ke daerah pelosok dan pemukiman terkecil. Yang kedua, manfaat ekonomis. Dengan satu atau beberapa guru dan ruang kelas, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung sehingga biaya pendidikan dari pemerintah dan masyarakat lebih kecil. Yang ketiga, pedagogis. Menunjukkan bahwa strategi ini dapat meningkatkan kemandirian siswa. Guru mendorong anak agar aktif dan mandiri dengan siswa yang lebih pintar membantu siswa yang tertinggal. Yang keempat, keamanan. Dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau anak-anak, mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap kecelakaan.
Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Adapun jenis penelitian, pada penelitian ini menggunakan studi pustaka atau library research, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dan sumber datanya ada 4 tahap studi pustaka dalam penelitian ini, yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber, contohnya seperti buku dan jurnal. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proporsi dan gagasannya. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan pada fenomena pembelajaran kelas rangkap yang ada di Indonesia. Meningkatnya angka guru yang pensiun adalah imbas dari pengangkatan guru menjadi PNS pada tahun 70-an akibat kurangnya guru yang mengajar di SD-SD Inpres pada masa itu, sehingga dapat kita perkirakan pada tahun 2015 sampai 2017 pensiunan guru PNS akan terus meningkat karena guru-guru di era itu telah memasuki usia pensiun sebagai PNS atau 60 tahun. Kurangnya jumlah guru juga disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah kebutuhan guru di setiap daerah dengan jumlah penerimaan guru PNS. Meskipun banyak lulusan sarjana pendidikan di masa sekarang ini, namun tidak sedikit yang lebih memilih untuk tidak menjadi guru. Alasan untuk tidak menjadi guru dilatar belakangi oleh berbagai hal, dari alasan ekonomi, beban kerja, hingga tidak mau repot. Selanjutnya, hambatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap di Indonesia dan usaha untuk memecahkannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh MAAS tahun 2017 di SD Negeri Pacitan yang berjudul Kendala-kendala Guru maupun Peserta Didik dalam Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Rangkap, yang menyatakan pembelajaran yang dilakukan agak membosankan karena hanya menggunakan fasilitas sekolah seadanya. Adapun dampak implementasi PKR terhadap prestasi belajar siswa di sekolah dasar di Indonesia. Dari Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar edisi 36 tahun ke-7 2018, ada beberapa dampak implementasi pembelajaran kelas rangkap dalam penelitiannya, yaitu yang pertama, dampak pembelajaran kelas rangkap terhadap prestasi belajar anak adalah baik karena adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dari masing-masing kelas. Yang kedua, pembelajaran kelas rangkap membawa dampak yang baik dalam proses kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Gari 2, yaitu tercapainya tujuan pembelajaran karena guru tidak perlu berpindah-pindah kelas. Dan yang terakhir, bab 5, yaitu penutup. Jadi kesimpulannya, penerapan pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar menjadi sebuah alternatif yang penting dalam mengatasi tantangan kekurangan tenaga pendidik dan ketidakmerataan perhatian terhadap siswa. Dengan menerapkan model pembelajaran ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Sementara itu juga memberikan guru kesempatan untuk memperluas keterampilan mengajar mereka. Pentingnya pembelajaran kelas rangkap juga tercermin dalam manfaatnya bagi sekolah dan peneliti, yang dapat memberikan masukan berharga untuk meningkatkan praktek pendidikan di tingkat dasar. Adapun saran dari laporan ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar. Perlu adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan bagi guru tentang teknik pengajaran dalam konteks kelas rangkap, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang mendukung kebutuhan siswa dari berbagai tingkat kelas menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan model pembelajaran ini secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini lebih lanjut juga diperlukan untuk 16 mengevaluasi dampak jangka panjang dari pembelajaran kelas rangkap terhadap prestasi belajar siswa dan kesejahteraan guru. Jadi itulah laporan pembelajaran kelas rangkap dengan judul Fenomena Pembelajaran Kelas Rangkap yang ada di Indonesia dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok teman-teman. Yang pertama, penanya dari kelompok 6, Saudari Melin, dengan pertanyaan, bagaimana efektivitas pembelajaran kelas rangkap
dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan pembelajaran di kelas reguler? Jadi jawabannya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kelas rangkap dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama di bidang matematika dan sains. Namun penelitian lain menunjukkan bahwa pembelajaran kelas rangkap tidak memiliki efek signifikan terhadap hasil belajar siswa, atau bahkan dapat menurunkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari kelompok 2 dari saudari Celandira Putri, yaitu bagaimana pembelajaran kelas rangkap dapat diterapkan secara efektif di sekolah dengan mempertimbangkan keragaman, kemampuan, dan kebutuhan belajar siswa? Jawabannya, pembelajaran kelas rangkap memang memiliki tantangan dalam mengakomodasikan keragaman, kemampuan, dan kebutuhan belajar siswa. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan ini antara lain pengelompokan siswa secara heterogen. Siswa dengan kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda dikelompokkan bersama dalam satu kelas. Pembelajaran yang terdiferensiasi. Guru memberikan materi pembelajaran dan tugas yang berbeda-beda kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Penggunaan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran dapat membantu guru dalam memberikan materi pembelajaran dan tugas yang lebih individual dan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan dari kelompok 1 oleh saudari Fathul Hidayati. Bagaimana pembelajaran kelas rangkap dapat diintegrasikan dengan sistem pendidikan yang ada saat ini di Indonesia? Jawabannya, integrasi pembelajaran kelas rangkap dengan sistem pendidikan yang ada saat ini di Indonesia membutuhkan pertimbangan yang matang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, guru, dan masyarakat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain perubahan kurikulum dan pedagogi. Kurikulum dan pedagogi yang digunakan di sekolah perlu diadaptasi agar sesuai dengan konteks pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, pelatihan guru. Guru juga perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajar di kelas rangkap. Dan dukungan dari pemerintah. Pemerintah juga perlu menyediakan dukungan yang diperlukan untuk implementasi pembelajaran kelas rangkap, seperti pendanaan, instruktur, dan sumber daya manusia. Baiklah, jadi itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada yang ingin menanggapi, silahkan ajukan komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.